Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Negeri 2 Mayang tahun pelajaran 2020-2021? Perkenalkan, saya Puji Fitrianti, guru bimbingan dan konseling sekaligus urusan kurikulum di SMP Negeri 2 Mayang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan mengenalkan kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 2 Mayang. Bagaimana kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Mayang, apa saja strateginya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran? Simak video berikut ini. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 Mayang. Kali ini Bu Puji akan mengenalkan kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Mayang tahun pelajaran 2020-2021. Struktur kurikulum di SMP Negeri 2 Mayang adalah sebagai berikut. Perlu diketahui anak-anakku semuanya bahwa kurikulum yang dipakai di SMP Negeri 2 Mayang adalah kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 ini ada kelompok mata pelajaran yang nanti anak-anak harus pelajari. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran A yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan mata pelajaran kelompok B adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, serta muatan lokal. Sedangkan di pengembangan diri, yaitu yang poin C, ini juga selain ada mata pelajaran, ada bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Apakah yang dimaksud kelompok mata pelajaran A? Kelompok mata pelajaran A adalah kelompok mata pelajaran yang silabusnya itu sudah sesuai dan diatur oleh pusat. Artinya satu Indonesia sudah sama kurikulum yang harus disampaikan di 7 mata pelajaran pada kelompok A ini. Sedangkan untuk di kelompok B artinya keempat mata pelajaran baik itu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya maupun muatan lokal itu kurikulumnya dikembangkan oleh daerah sendiri. Sehingga mungkin antar kabupaten di seluruh wilayah Indonesia itu terdapat perbedaan. Baik anak-anakku, untuk di SMP ini terdapat mata pelajaran, bukan mata pelajaran sebetulnya, yaitu layanan bimbingan dan konseling. Dan layanan bimbingan dan konseling ini mungkin kalau di SD anak-anak tidak mempunyai guru khusus tersendiri sebagai guru BK. Pelaksanaan BK-nya biasanya kalau di SD itu langsung terintegrasi dengan wali kelas masing-masing. Tetapi kalau di SMP ini untuk layanan bimbingan dan konseling, anak-anak mempunyai guru khusus tersendiri yang akan memberikan layanan BK ke anak-anak. Apa saja fungsi guru BK di dalam kurikulum 2013 ini? Guru BK merupakan pendamping anak-anak yang berkolaborasi dengan wali kelas anak-anak yang akan membantu anak-anak dalam mengikuti pembelajaran mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 nanti. Jadi kalau anak-anak mengalami kesulitan atau hambatan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak bisa berkonsultasi, bisa mendapatkan layanan-layanan sehingga permasalahan anak-anak bisa terbantu dan mendapatkan pencerahan baik itu melalui wali kelas ataupun melalui guru BK. Di sini saya sendiri kebetulan juga sebagai guru BK akan memberikan informasi-informasi kepada anak-anak semuanya agar anak-anak bisa mengikuti
kegiatan pembelajaran selama di SMP 2 Mayang dengan baik. Selanjutnya, karena saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran yang harusnya kita laksanakan secara tatap muka, untuk kali ini kita laksanakan pembelajarannya melalui jarak jauh. Bagaimana strategi pembelajaran jauh ini dilaksanakan? Strateginya yang pertama, nanti materi yang akan diberikan kepada anak-anak ini akan kita berikan dalam bentuk hard copy, yaitu anak-anak nanti akan dipinjami buku paket perpustakaan. Nah, peminjaman buku paket perpustakaan nanti akan kita jadwalkan secara bergilir sehingga anak-anak bisa mempelajari buku-buku perpustakaan itu di rumah. Selanjutnya, materi juga akan kita berikan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk e-book. Nah, apa bedanya dengan hard copy? Kalau materi dalam bentuk soft copy ini, nanti anak-anak bisa mempelajarinya lewat HP. Sehingga mungkin anak-anak bisa lebih menyenangkan dan tidak bosan dalam membaca materi-materi dalam bentuk e-book. Strategi yang kedua, nanti Bapak Ibu guru di sini juga akan menyiapkan video-video pembelajaran yang akan memudahkan anak-anak dalam memahami materi-materi yang harus anak-anak kuasai. Nah, untuk tatap muka di dalam masa pandemi ini, kita karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka kita akan bertatap muka secara virtual melalui aplikasi Google Meeting. Nah, anak-anak, saya harapkan anak-anak semuanya saja sudah menginstal aplikasi Google Meeting ini di HP-nya masing-masing. Caranya gampang sekali, anak-anak tinggal masuk ke Play Store, terus klik di pencarian, klikkan Google Meet gitu. Setelah itu anak-anak download dan install. Setelah anak-anak install ini, maka ketika Bapak Ibu guru ingin bertatap muka dengan anak-anak, maka Bapak Ibu guru akan mengirimkan link dari Google Meet tersebut kepada anak-anak. Anak-anak tinggal klik saja, maka anak-anak bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, untuk diskusi antara anak-anak dengan Bapak Ibu guru, kita sementara ini masih memakai aplikasi WhatsApp dulu yang paling difahami oleh anak-anak. Silakan segala kesulitan, segala hambatan anak-anak selama anak-anak mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa sampaikan melalui WhatsApp. Tanyakan kepada Bapak Ibu guru kesulitan-kesulitan yang anak-anak alami selama mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana nanti proses pengambilan nilai? Anak-anak perlu diperhatikan bahwa nanti ujian PTS, PAT, ulangan harian itu semua kita sampaikan secara online ya, melalui link-link yang sudah disediakan. Jadi anak-anak anak-anak wajib untuk selalu memantau di grup kelas masing-masing sehingga anak-anak tidak sampai ketinggalan informasi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jangan lupa kehadiran anak-anak di dalam grup ketika jam-jam pembelajaran itu akan Bapak Ibu guru catat sebagai bentuk absen. Jadi meskipun kita pembelajaran jarak jauh di sini kita tetap mengabsen anak-anak siapa saja yang mengikuti kegiatan ataupun yang tidak mengikuti kegiatan. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh anak-anak selama pembelajaran dalam jaringan ini? Nah,
Sebelum proses pembelajaran, pada saat proses pembelajaran ini, anak-anak perlu menyiapkan perangkat pembelajaran. Siapkan apabila anak-anak punya HP, pakai HP atau bisa memakai laptop. Pastikan juga kuota internet dan baterai anak-anak cukup ketika mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, pastikan juga anak-anak memiliki nomor telepon guru yang masuk ke dalam grup. Jadi anak-anak harus wajib mempunyai telepon guru sehingga kalau ada apa-apa anak-anak bisa berkonsultasi terhadap Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas masing-masing. Nah, kemudian anak-anak perlu mempelajari cara kerja aplikasi dan aturan-aturan di dalam komunikasinya. Itu sebelum pembelajaran. Nah, saat pembelajaran saat tatap muka secara virtual lewat aplikasi Google Meeting tadi, anak-anak bisa menyampaikan diri bahwa anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran. Jadi selalu berkomunikasi di grup itu sangatlah penting untuk menjalin hubungan dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan wali kelas. Kemudian tetap dilaksanakan kalau di dalam secara tatap muka langsung anak-anak dianjurkan untuk berdoa dengan Bapak Ibu guru, maka secara virtual ini anak-anak juga tetap mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, selanjutnya anak-anak menuliskan dan menyampaikan refleksi diri atas situasi yang terjadi. Artinya di sini anak-anak nanti pada saat kelas virtual tatap muka dengan Bapak Ibu guru, silakan saja anak-anak sampaikan keluh kesah anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, anak-anak harus paham terhadap jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Nanti beberapa hari lagi kita akan mensosialisasikan jadwal pelajaran yang harus anak-anak ikuti selama kegiatan pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Masing-masing guru nanti akan menyampaikan apakah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, saat tatap muka virtual. Berikutnya LMS. Apa LMS itu? LMS ini adalah Learning Management System, artinya kegiatan diskusi dan interaksi anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Di awal kegiatan pasti seperti saat tatap muka kita awali dengan doa dulu, kemudian memahami jadwal pembelajaran dan memastikan kita menyelesaikan semua aktivitas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui grup WhatsApp. Jangan sampai anak-anak tertinggal dan menyepelekan aktivitas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, anak-anak bisa berkonsultasi dengan guru dalam menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Sekali lagi, karena ini di masa daring, tentu saja akan ada masalah yang muncul ketika anak-anak melakukan pembelajaran. Jangan malu atau ragu-ragu dalam menyampaikan keluh kesah anak-anak terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, setelah pembelajaran, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak nanti guru akan biasanya akan memberikan tugas-tugas atau aktivitas yang harus anak-anak laksanakan. Nah, anak-anak diharapkan ini mengisi lembar pemantauan pembelajaran apabila guru memberikan tugas. Tetapi kalau tidak diberikan ya tidak perlu. Biasa nanti kalau beberapa materi sudah diberikan, anak-anak akan diberikan penugasan yang harus anak-anak kumpulkan. Nah, sama anak-anak bisa menyampaikan ke guru kesulitan-kesulitan yang terjadi yang dialami oleh anak-anak. Baik, itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak selama pembelajaran daring. Ini lanjutannya tadi. Ya,
Anak-anak diharapkan memahami instruksi dan materi-materi di dalam pembelajaran. Apabila Bapak Ibu guru meminta anak-anak melihat sebuah video, ya tolong videonya itu diikuti. Apapun instruksi-instruksi tersebut tolong diikuti, karena dari situlah nanti anak-anak akan menguasai kompetensi yang ada di setiap mata pelajaran. Nah, penilaian yang diambil di dalam kurikulum 2013 ini ada beberapa macam. Yang pertama, kita menilai sikap. Yang kedua, kita menilai pengetahuan. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Baik, akan kita perjelas masing-masing pengertian dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, atau penilaian keterampilan. Selanjutnya juga ada presensi atau kehadiran. Kehadiran anak-anak tetap diperhitungkan. Jadi untuk anak-anak yang sudah ada di dalam grup tapi tidak pernah komen, tidak pernah aktif di dalam diskusi, maka Bu Guru bisa saja menganggap bahwa anak-anak tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi pastikan anak-anak selalu aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian sikap. Di dalam penilaian sikap ini ada penilaian spiritual atau religius ya. Nah, apa saja yang dinilai di poin spiritual ini? Yang pertama adalah berdoa. Bagaimana anak-anak melakukan kegiatan itu, sudah berdoa atau belum? Selanjutnya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Jangan lupa anak-anak, meskipun anak-anak sekarang tidak berada di sekolah, tetapi Bapak Ibu guru tetap memantau anak-anak, apakah anak-anak di rumah itu menjalankan ibadah atau tidak. Bagaimana Bapak Ibu guru memantaunya? Mungkin Bapak Ibu guru bisa berkomunikasi dengan orang tua anak-anak ataupun dengan teman anak-anak untuk sekedar mengambil asesmen apakah anak-anak di rumah menjalankan ibadah atau tidak. Selanjutnya memberi salam, bersyukur atas nikmat Tuhan, berserah diri atau tawakal, dan memelihara hubungan baik dengan sesama. Jangan sampai nanti anak-anak ketika di rumah, anak-anak terlibat tawuran, anak-anak terlibat pertengkaran, maka itu juga akan mendapatkan poin sendiri di dalam penilaian sikap. Nah, kita harus menghormati orang lain juga dalam menjalankan ibadah, menghargai teman yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Itu adalah beberapa contoh penilaian sikap dalam poin spiritual. Selanjutnya, penilaian sosial. Di dalam penilaian sikap selain ada penilaian spiritual, ada juga penilaian sosial. Beberapa contoh aspek yang kita lihat di dalam penilaian sosial antara lain adalah kejujuran anak-anak, terus bagaimana anak disiplin mengerjakan tugas, disiplin aktif dalam kegiatan pembelajaran, disiplin tanggap terhadap instruksi-instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya kita juga menilai tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab anak-anak dalam menyelesaikan amanah-amanah yang kita berikan. Apakah anak-anak menyepelekan atau kalau bahasa Madura bilangnya tidak ejeb seperti itu, ataukah anak-anak selalu tanggap terhadap kegiatan pembelajaran ataupun tugas ulangan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Apakah anak-anak tepat waktu dalam mengerjakannya atau tidak. Jadi ada di sini. Kemudian santunnya anak-anak, apakah anak-anak itu ketika menghadapi guru, anak-anak itu menghormati atau tidak. Ini masuk di dalam penilaian sikap sosial.
kepercayaan diri. Jadi anak-anak jangan lupa untuk percaya diri apabila nanti Bapak Ibu guru misalkan satu contoh memberikan tugas kepada anak-anak, tolong anak-anak membaca puisi misalkan ya. Anak-anak jangan ragu-ragu, jangan malu untuk menampilkan apa yang menjadi kemampuan anak-anak untuk kita laksanakan. Disinilah kita bisa mengukur rasa percaya diri anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran. Peduli. Tolong anak-anakku, mungkin ada rekan anak-anak yang sampai saat ini anak-anak itu mungkin ada yang tidak mempunyai HP atau dan lain sebagainya. Maka mohon anak-anak bisa pedulilah membantu apabila itu berada di lingkungan dekat dengan tempat tinggal anak-anak. Mohon dibantu temannya untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun itu dilaksanakan secara bergantian ya. Jadi bisa bergabung untuk anak-anak yang nggak punya HP, bisa bergabung dengan anak-anak yang mempunyai HP. Baik, selanjutnya setelah penilaian sikap di dalam kurikulum 2013 ini ada yang namanya penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan kognitif, kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Secara sederhananya, penilaian pengetahuan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami teori-teori di dalam pembelajaran secara konsep maupun secara prosedural. Biasanya teknik penilaian pengetahuan kita mengambilnya dalam beberapa teknik. Yang pertama kita melakukan tes tulis. Ada tes tulis, kemudian ada tes lisan, dan ada juga penugasan. Mungkin juga ada Bapak Ibu guru yang mengambil teknik penilaian melalui ketiga-tiganya. Ada juga yang mungkin hanya mengambil satu atau dua teknik untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak dalam menguasai mata pelajaran tertentu. Itu untuk pengetahuan. Nah, selanjutnya di dalam kurikulum 2013 ini ada yang namanya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator atau pencapaian kompetensi. Artinya, secara sederhananya yang dimaksud penilaian keterampilan ini adalah bagaimana anak-anak bisa mengaplikasikan teori-teori yang sudah anak-anak dapatkan di pengetahuan tadi untuk diterapkan di dalam keterampilan. Misalkan anak-anak sudah diterangkan tentang bagaimana cara-cara membuat puisi. Nah, itu masuk di pengetahuan. Untuk di keterampilannya, nanti kita juga akan menilai bagaimana penerapannya. Anak-anak sudah bisa enggak membuat puisi sungguh, atau anak-anak hanya sekedar tahu teorinya saja. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang penilaian keterampilan. Selanjutnya, untuk teknik penilaian keterampilan ini ada beberapa macam, yaitu penilaian prakteknya, penilaian produknya, penilaian proyeknya, ataupun penilaian portofolio. Penilaian praktek ini mengukur kecapaian anak-anak yang berupa keterampilan proses. Keterampilan produk ini untuk mengukur capaian pembelajaran anak-anak berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi atau seni. Biasanya untuk mata pelajaran seni atau prakarya, teknik penilaian keterampilannya ini biasanya mengambil teknik produk. Kemudian
Untuk penilaian proyek, anak-anak di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek tertentu dalam waktu tertentu. Jadi yang di sini yang dilihat adalah cara kerjanya, bagaimana anak-anak bekerja dalam melakukan proses keterampilan itu sendiri. Satu misal, anak-anak kita mengambil, Bapak Ibu guru mengambil nilai proyek. Anak-anak disuruh membuat tas misalkan ya. Anak-anak cara kerjanya sudah divideokan, sudah bagus, tapi ternyata hasilnya karena ada kendala hasilnya jelek. Nah, di situ anak-anak sudah mendapatkan nilai proyek yang bagus meskipun produknya mungkin masih kurang maksimal. Itulah yang dimaksud dengan penilaian proyek atau yang disebut penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Selanjutnya untuk portofolio, ini adalah sampel karya siswa. Jadi nanti mungkin kita juga akan meminta hasil karya anak-anak yang nanti mungkin akan anak-anak unggah melalui emailnya masing-masing. Tetapi perlu anak-anak pahami bahwa keempat penilaian ini tidak semua harus dilaksanakan keempat-empatnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang hanya mengambil nilai praktek dan produk saja, atau hanya yang mengambil nilai proyek saja, atau semuanya. Jadi anak-anak tidak perlu bingung untuk mempelajari teknik-teknik penilaian ini. Yang penting anak-anak mengikuti saja instruksi-instruksi yang diberikan Bapak Ibu guru di dalam grup kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana nanti untuk mengukur kriteria kenaikan kelas? Kriteria kenaikan kelas nanti ada beberapa macam. Kriteria kenaikan kelas yang pertama, anak-anak tentu saja wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Selanjutnya, anak-anak deskripsi sikap yang spiritual dan sosial tadi, anak-anak minimal harus mendapatkan nilai baik. Apabila anak-anak ternyata sikapnya hanya mendapatkan nilai cukup, maka meskipun anak-anak sudah tuntas dalam mengikuti program pembelajaran, anak-anak tidak bisa naik ke kelas selanjutnya. Selanjutnya, ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka yang harus mendapatkan nilai baik di dalam kriteria kenaikan kelas. Nah, bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan pramuka selama masa pandemi ini? Tentunya berbeda dengan kegiatan tatap muka sebelum ada COVID-19 ini. Ini nanti akan dijelaskan pada saat MPLS dengan materi kepramukaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nilai, agar anak-anak bisa naik kelas, maka anak-anak tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Jadi, kalau misalkan KKM sekolah kita 75 misalkan ya, maka tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran anak-anak mendapatkan nilai kurang dari 75. Kalau anak-anak ada 3 mata pelajaran yang mendapatkan nilai kurang dari 75, maka artinya anak-anak tidak naik kelas. Baiklah, itu saja anak-anak. Sekian, terima kasih. Itu tadi yang bisa disampaikan Bu Puji pada materi pengenalan kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Mayang. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan singkat kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 2 Mayang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.